Hey guys, welcome back! Nah guys, film yang udah kalian tunggu-tunggu selama setahun ini akhirnya rilis di bioskop tanah air. Film apa lagi kalau bukan film yang bakal ngerubah cerita Marvel Universe, yaitu Eternals. Bintang nih film nggak tanggung-tanggung guys. Ada Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington yang kalian kenal sebagai Jon Snow dalam Game of Thrones, Gemma Chan yang kalian kenal dalam Crazy Rich Asian, Don Lee yang terkenal dengan aksinya dalam film Train to Busan, dan bintang-bintang lainnya. Oh ya guys, video ini udah pasti mengandung heavy spoiler ya. Namanya juga alur cerita, ya nggak mungkin dong nggak ada spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari gue bawakan aja alurnya. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film, kita dijelaskan mengenai awal muasal alam semesta ini. Di sini dijelaskan kalau entitas pertama yang tercipta di jagat ini adalah Celestial. Arishem yang merupakan pemimpin Celestial menciptakan matahari pertama di jagat. Dengan terciptanya matahari ini, maka kehidupan di jagat alam pun muncul dan tumbuh harmonis. Keadaan ini nggak berlangsung lama. Sebuah spesies brutal bernama Deviant muncul dan menyebabkan kekacauan. Arishem pun menciptakan dan mengutus Eternals dari planet Olympia untuk melawan para Deviant, untuk mengembalikan keseimbangan di alam semesta. Nah guys, di adegan selanjutnya kita melihat pesawat bernama Domo melintasi sebuah matahari. Di dalam pesawat terlihat 10 Eternals yang telah dibangunkan dari tidurnya oleh Arishem. Mereka semua ditugaskan menuju bumi untuk melawan para Deviant. Mereka pun tiba di bumi di tahun 5000 sebelum Masehi, di mana peradaban manusia masih primitif. Seorang nelayan yang sedang asik memancing di pantai mendadak disantap oleh makhluk Deviant. Setelah itu tuh makhluk langsung menuju sang anak. Sang anak telah pasrah karena nggak bisa berbuat apa-apa. Mendadak sebuah sinar laser menghantam tuh Deviant. Pemilik sinar laser itu bernama Icarus. Dia langsung menghajar sang Deviant dan berduel dengan tuh makhluk sendirian di udara. Ternyata Deviant yang datang banyak guys. Makari pun menyelamatkan tuh bocah menggunakan kekuatan super speednya. Kingo datang membantu Makari dengan tembakan laser yang dapat keluar dari tangannya. Akhirnya mereka berdua dapat merobohkan tuh makhluk. Di tempat lain, Gilgamesh yang memiliki pukulan super sedang menghajar Deviant lain bersama Tina, sang dewi perang. Setelah para Deviant binasa, pesawat Domo menampakkan wujudnya ke para pribumi. 5 anggota Eternals lainnya pun turun dari pesawat, yaitu Ajax, sang pemimpin, Sprite, sang Master of Illusion, Druig, Master Hypnotis, Sersi yang bisa mengubah massa, dan Vatos yang ahli dalam teknologi atau tukang insinyur. Setelah berkumpul, Sersi memberikan sebuah pisau emas yang tajam ke tuh bocah untuk membantu kehidupan mereka. Selanjutnya kita dibawa ke masa kini, yaitu London. Terlihat Sersi sedang berlari menuju ke sebuah kelas di museum tempat dia mengajar. Di sana dia menggantikan Dane yang sudah mengajar terlebih dulu karena si Sersi ini telat datangnya. Si Dane ini kekasihnya Sersi ya guys. Pas lagi ngajar, mendadak terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini terlihat tidak wajar. Nah, di malam harinya, Sersi, Sprite, dan Dane berjalan pulang setelah merayakan ulang tahunnya Dane. Di dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh sebuah Deviant. Sersi mencoba melindungi Dane dari terjangan Deviant tersebut. Sprite yang sedang berlari menolong malah kena dihajar. Gak sanggup kayaknya mereka berdua melawan tuh Deviant. Tapi untung aja datang sang penolong. Ya siapa lagi kalau bukan Icarus, Superman-nya Marvel. Icarus udah pede menang, dia malah diserang balik oleh tuh Deviant. Serangan itu membuat sebuah bus terbalik dan akan mengenai Dane. Untung Sersi menggunakan kekuatannya dan mengubah tuh bus menjadi bunga. Icarus kemudian menghajar tuh Deviant hingga kabur. Setelah kejadian itu, Sersi menceritakan semuanya ke Dane mengenai dia yang ternyata adalah Eternals. Cersei juga menceritakan kalau dia dulu pernah berhubungan sama Icarus selama lebih dari 5000 tahun. Bujuk lama bener ya guys. Cersei menceritakan kalau dia dan Icarus udah putus karena Icarus pernah meninggalkannya. Dane nanya kenapa dulu Eternals tidak turun tangan membantu bumi pas diserang Thanos. Cersei menjawab kalau dia diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia kecuali Deviant terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui kalau Deviant ini muncul lagi di bumi, Cersei dan Icarus sepakat untuk mencari tim Eternal lainnya, yaitu Ajax, sang pemimpin. Di adegan selanjutnya guys, kita dibawa ke Babylon tahun 575 sebelum Masehi.
Di sini terlihat para Deviant sedang memporak-porandakan daerah sekitarnya. Para Eternals sedang melawan serbuan mereka. Setelah mengalahkan sebagian dari Deviant, mereka semua menutup diri di dalam kota Babylon dan bertahan di dalamnya. Ajax terlihat sedang berkomunikasi sama Arishem. Dia melaporkan kalau kota Babylon sudah berhasil diselamatkan dan telah menjadi kota terbesar di dunia saat itu. Setelah komunikasi tersebut, Ajax pergi memasuki pesawat Domo. Di dalam Domo, Phastos menjelaskan ke Ajax kalau dia telah berhasil membuat sebuah mesin uap yang bisa diperkenalkan ke penduduk setempat. Sprite bilang kalau mesin itu terlalu canggih untuk penduduk ini, bisa kaget mereka nanti. Ya udah, Phastos pun merubah rancangannya menjadi sangat sederhana, yaitu alat bajak, yang kegunaannya ya hanya untuk bajak. Ajax setuju, ini yang dibutuhkan oleh penduduk bumi saat ini. Setelah itu guys, kita melihat Ikaris yang jatuh cinta sama Cersei. Dia mengungkapkan perasaannya ini, yang langsung disambut oleh Cersei, karena dia juga memiliki perasaan yang sama. 975 tahun kemudian, yaitu tahun 400 Masehi, keduanya akhirnya menikah, dengan disaksikan oleh para Eternals lainnya. Kembali ke masa kini, mereka bertiga telah tiba di South Dakota, tempat kediaman Ajax. Di sana, Cersei menemukan Ajax yang terbaring di tanah. Sepertinya dia telah tewas, dihabisi oleh Deviant. Cersei dan yang lainnya terpukul sekali melihat kejadian ini. Di saat Cersei sedang sedih di atas tubuh Ajax, mendadak sebuah cahaya berbentuk bola keluar dari raga Ajax dan memasuki tubuh Cersei. Dengan bola cahaya itu, Cersei dapat berkomunikasi sama Arishem. Arishem mengatakan kalau waktunya telah tiba. Cersei bingung apa maksud Arishem ini. Setelah itu dia menceritakan ke Ikaris dan Sprite. Nah, kita kembali lagi ke Lampo ya guys, yaitu ke tahun 1521. Para Eternals telah berhasil mengalahkan para Deviant. Mereka berkumpul di dalam hutan. Selagi menunggu kedatangan Eternals lainnya, Tina mendadak seperti kesurupan. Dia menghajar temannya, bertarung dengan buasnya. Dia berhasil merobohkan Makari. Ajax mencoba menjadarkannya, tapi nggak berhasil. Tina akhirnya bisa dirobohkan oleh Gilgamesh dengan susah payah. Kemudian mereka mengetahui kalau Tina terkena penyakit Mad Weary karena terlalu banyak memori ingatan di kepalanya, sehingga membuat otaknya terganggu. Ajax bilang cara satu-satunya untuk menyembuhkannya adalah dengan menghapus ingatannya. Tena tentu saja nggak mau ingatannya dihapus. Dia didukung oleh Druig yang udah sebel sama Ajax. Druig udah nggak tahan ngelihat manusia saling membantai satu sama lain, dan mereka hanya menonton tanpa membantu apa-apa. Druig pun menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis semua manusia yang sedang bertarung di luar. Dia sempat dicegah oleh Ikaris, tapi disuruh biarkan oleh Ajax. Druig pun pergi meninggalkan mereka semua. Gilgamesh pun mengatakan bahwa dia yang akan menjaga Tina, jadi ingatannya nggak usah dihapus. Nah, kembali lagi ke masa kini. Cersei, Ikaris, dan Sprite mendatangi Kingo. Kingo ini ternyata menjadi aktor Bollywood yang terkenal. Dia sedang syuting adegan tarian khas Bollywood. Setelah syuting, Kingo kemudian menemui teman-teman Eternals-nya. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun mengatakan ke Kingo bahwa Ajax telah wafat. Mendengar berita ini, Kingo merasa sedih. Dia pun kemudian ikut sama rombongan lainnya untuk mencari Eternals yang lain. Mereka pun tiba di Australia untuk menemui Gilgamesh dan Tena. Gilgamesh menyambut mereka di depan pintu mengenakan baju koki. Dia lagi buat pie. Mereka menceritakan kalau Ajax telah tewas. Gilgamesh langsung terpukul mendengarnya. Mereka pun mendatangi Tina yang sepertinya sedang kumat penyakitnya. Tina malah langsung menyerang Gilgamesh. Tina berhasil disadarkan oleh Sprite dan kembali normal. Setelah itu mereka asik makan bersama sambil minum. Sprite nanya, setelah Iron Man dan Captain America nggak ada, siapa kira-kira yang akan memimpin para Avengers? Ikaris pun menjawab dia bisa, tapi langsung dipatahkan oleh Gilgamesh. Kalau Ikaris aja nggak ditunjuk oleh Ajax untuk menggantikannya, apalagi Avengers. Cersei pun keluar ruangan dan mencoba berkomunikasi kembali dengan Arishem. Dia pun berhasil berkomunikasi. Cersei langsung menceritakan kalau Ajax telah tiada dan para Deviant seperti semakin kuat. Arishem tidak kaget. Dia akhirnya menceritakan misi sesungguhnya mereka di bumi ini. Kalau setiap 1 miliar tahun, Celestial baru akan lahir di jagat ini. Dan di bumi ini telah ditaruh benih untuk Celestial bernama Tiamut.
Arisem pun mengatakan kalau para Eternals ini bukan berasal dari Olympia, tetapi dari The World Forge atau penempaan dunia. Di sini para Eternals diciptakan dan diprogram oleh Arisem. Setelah misi mereka selesai, maka ingatan mereka akan dihapus oleh Arisem dan ingatan tersebut disimpan untuk dipelajari. Arisem menambahkan kalau Deviant itu sebenarnya diciptakan oleh dia, yang tujuannya untuk membasmi predator buas di planet yang baru tumbuh. Tapi ternyata para Deviant itu malah berevolusi dan menjadi predator dan memangsa manusia. Setelah mengetahui ini, Cersei langsung menciptakannya kepada yang lain. Mereka semua pada syok mendengar ini. Cersei punya usul untuk menghentikan kelahiran Celestial Tiamut ini. Dia berargumen bahwa kelahiran Tiamut nggak sepandan sama binasanya umat manusia. Kingo nggak sependapat sama Cersei. Ikaris pun bilang lebih baik mereka pergi mencari Eternals lainnya. Dan setelah semua berkumpul, baru diputuskan. Mereka pun pergi ke Amazon untuk mencari Druig. Desa tempat Druig tinggal bisa dibilang sederhana dan alami, tanpa teknologi. Druig pun keluar dan menyambut mereka semua. Setelah di dalam, mereka menceritakan semuanya ke Druig. Druig sedih juga mendengar ini. Dia sedikit emosi ke Eternals lainnya dan bilang kalau dia nggak mau bantu mereka. Mereka semua tidak langsung meninggalkan tempat itu. Mereka menunggu sampai Druig berubah pikiran. Selagi menunggu, Cersei berbincang-bincang sama Ikaris. Cersei nanya kenapa dia dulu pergi meninggalkannya. Sebelum dia menjawab pertanyaan itu, dia udah diserang oleh Deviant yang berbentuk burung. Para Deviant lainnya muncul ke lokasi. Kingo datang membantu dan melawan tuh makhluk. Sedangkan Ikaris sibuk melawan Deviant yang menyerangnya tadi. Dia berhasil mengalahkan tuh Deviant, tapi sang pemimpin Deviant menyerangnya dari belakang. Ikaris selamat karena dibantu oleh Gilgamesh yang telah tiba di lokasi bersama Thena. Thena bukannya menyerang Deviant, malah menyerang Ikaris. Penyakitnya kumat lagi guys. Gilgamesh berhasil menenangkan Thena dan menyuruhnya diam di tempat. Setelah itu Gilgamesh melawan sang pemimpin Deviant sendirian. Ikaris melawan sekuat tenaga dan berhasil melawan satu lagi Deviant walaupun dia terluka juga. Kingo dengan bantuan Sprite berhasil mengalahkan Deviant yang lain. Karena udah terluka, Ikaris nggak kuat ngelawan serangan Deviant berikutnya. Dia hampir mampus. Untung aja dia dibantu sama Cersei. Cersei dengan kekuatannya berhasil merubah tuh Deviant menjadi sebuah pohon. Kita ke Gilgamesh nih guys. Dia sibuk bertarung dan sambil melindungi Thena. Karena konsentrasinya terpecah, akhirnya Gilgamesh roboh dan energinya diserap sama tuh Deviant. Setelah menyerap kekuatan Gilgamesh, tuh Deviant berubah wujud berbentuk manusia. Melihat Ikaris datang, tuh Deviant langsung kabur. Gilgamesh pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum dia pergi, dia mengatakan ke Thena untuk mengingat masa lalunya. Setelah mengkremasi Gilgamesh, mereka pun pergi. Ikaris dan Cersei pergi menemui Phastos di kediamannya di Chicago. Di sini Phastos bersama keluarga dan anaknya. Dia hidup sederhana dan tidak pernah menggunakan kekuatan teknologinya lagi. Phastos ini trauma menggunakan kekuatannya karena kekuatan teknologinya mengakibatkan tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Dia sedih karena teknologi menyebabkan pembantaian massal. Ikaris dan Cersei tetap menyakitkan Phastos untuk membantu mereka. Setelah lama berpikir, akhirnya Phastos ikut. Mereka semua pun berkumpul di Irak, di mana mereka menyembunyikan pesawat Domo. Pesawat tersebut dibangkitkan kembali. Setelah masuk ke dalam Domo, mereka bertemu kembali sama Makari yang sepertinya berada di dalam pesawat. Di dalam pesawat, Phastos merancang teknologi untuk bisa menggabungkan semua kekuatan Eternals menggunakan gelang. Kekuatan ini akan disalurkan ke Druig, di mana Druig akan mencoba menghipnotis Celestial Tiamut untuk tidur. Yang lain banyak yang skeptis dengan rencana ini. Kingo dan Sprite minta Ikaris menentukan karena dia yang terkuat. Tapi Ikaris malah bilang kalau Cersei yang ditunjuk oleh Ajax menjadi pemimpin, bukan dia. Ikaris pun keluar untuk merenung. Dalam renungannya itu, kita flashback ke 6 hari sebelum penyerangan di London. Si Ajax sedang menjelaskan ke Ikaris kalau waktu kelahiran adalah 7 hari dari sekarang, dan kelahiran ini akan membinasakan bumi. Ikaris senang karena akhirnya misi mereka selesai. Tapi Ajax mengatakan kalau dia nggak setuju sama rencana kelahiran ini. Karena penduduk bumi nggak pantas binasa karena kelahiran seorang Celestial. Dia akan mengumpulkan semua Eternals dan bersatu untuk mencegah kelahiran tersebut. Ikaris pura-pura setuju sama Ajax dan meminta Ajax pergi bersamanya melihat sesuatu. Ajax pun ikut bersama Ikaris ke Alaska. Di sana Ajax melihat ada segerombolan Deviant yang telah melepaskan diri dari es yang menimbunnya selama ribuan tahun.
Ikaris mengatakan kalau dia nggak mungkin menghabisi Ajax. Jika dilakukan, maka akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik Deviant aja yang menghabisinya, agar semua Eternals kembali bersatu melawan Deviant. Ikaris kemudian mendorong Ajax ke bawah tebing. Ajax nggak sanggup melawan segerombolan Deviant. Dia langsung roboh oleh sang pemimpin Deviant. Energinya diserap. Setelah Ajax roboh, Ikaris turun ke bawah dan membawa jasadnya pergi. Ajax dibawa kembali ke kediamannya dan diletakkan ke tanah. Ikaris sebenarnya sedih juga ya guys melakukan tindakan ini. Kita kembali ke masa kini. Cersei menghampiri Ikaris yang sedang melamun. Setelah itu mereka berdua balik ke pesawat. Di sana Cersei mengetahui kalau kelahiran telah dimulai. Phastos menyuruh Makari untuk mencari di mana titik kelahiran tersebut. Makari pun berlari dan tiba di lokasi, yaitu di gunung berapi Laut India. Ikaris yang sudah memakai baju perang langsung menghancurkan rancangan senjata yang dibuat Phastos. Mereka pun mengetahui kalau Ikaris sudah mengetahui mengenai kelahiran ini sejak di Babylonia. Dia diberitahu Ajax, dan Ikarislah yang menghabisi Ajax. Mereka semua kaget karena Ikaris mau menyabotase rencana mereka. Kingo mau ngelawan, tapi nggak jadi karena dia tahu nggak akan sanggup menang. Sebelum Ikaris pergi, Thena masuk ke ruangan. Sprite langsung menggunakan halusinasinya dan kabur bersama Ikaris. Sprite memilih bergabung sama Ikaris karena cintanya yang dalam. Setelah itu, Kingo pun mengatakan kalau dia akan pergi dan tidak membantu. Karena menurut dia Ikaris itu ada benarnya juga. Dan dia nggak mau ribut sama sesama Eternals. Jadi dia memilih untuk pergi aja. Mereka semua sudah putus asa untuk menghentikan kelahiran Tiamut. Namun Phastos mendadak dapat ide. Dia ingin mengambil bola energi di dalam tubuh Cersei untuk dijadikan alat penghubung kekuatan. Cersei pun setuju. Phastos langsung membuat senjata yang dimaksud. Sprite dan Ikaris yang lagi asik menyaksikan kegiatan melihat pesawat Domo yang mendekat ke lokasi. Ikaris langsung mendatangi itu pesawat. Di dalam dia hanya menemukan Tina yang sudah siap melawannya. Mereka pun akhirnya berduel. Sedangkan yang lain sibuk menggabungkan kekuatan ke Druid agar bisa menghipnotis Tamut. Mengetahui mengenai penggabungan ini, Ikaris langsung keluar pesawat dan menghantam Druid. Dia menghajar Druid tanpa ampun dan menghabisinya. Pesawat Domo pun ikut dihancurkan dan jatuh ke bumi. Karena mengetahui Druid udah tiada, Makari jadi emosi berat dan langsung menghajar Ikaris. Makari sempat menghajar Ikaris bertubi-tubi, tapi kayaknya nggak sanggup dia mengalahkannya. Gunung berapi pun meletus dan menghujani mereka. Cersei mencoba menghentikan kelahiran ini sendirian dan meminta yang lain untuk menghambat Ikaris. Yang lain pun datang membantu Makari dan bertarung habis-habisan melawan Ikaris. Ikaris ini terlihat lihai juga guys. Sanggup dia bertahan menghadapi 3 Eternals yang mengeroyoknya. Selagi asik bertarung, sang pemimpin Deviant ikut nimbrung dan meramaikan situasi. Mereka terpaksa melawan Deviant tersebut. Tina pergi mengejarnya ke dalam gua. Sedang Ikaris pergi untuk menghentikan Cersei, tapi dia ditahan oleh Phastos. Phastos menggunakan teknologi untuk menguras kekuatan Ikaris, jadi dia nggak bisa terbang. Sedangkan Tina melawan Deviant demi balas dendam atas kematian Gilgamesh. Dalam pertarungan, mendadak penyakitnya kumat. Dia pun dimanipulasi oleh Deviant yang meniru gaya Gilgamesh. Karena terpengaruh, dia melemah. Kesempatan ini diambil oleh Deviant untuk menyerap energinya. Tapi untungnya guys, Tina sadar sebelum terlambat dan langsung menghabisi tuh Deviant. Kita ke Cersei ya guys, yang lagi menuju ke pusat kelahiran. Di tengah jalan dia melihat Ajax yang diproyeksikan oleh Sprite. Sprite pun langsung menikam Cersei dari belakang menggunakan halusinasinya. Cersei roboh. Sprite menjelaskan kalau dia ini sudah lelah jadi abadi karena dia nggak bisa gede-gede. Masa hidup abadi tapi sebagai anak-anak? Mana bisa dia nikah atau memiliki keluarga? Tersiksa dia dengan tubuh kecil ini. Make sense juga ya guys. Tapi setelah itu dia dibuat pingsan oleh Druid yang ternyata masih hidup. Cersei langsung melanjutkan perjalanannya walau dalam keadaan terluka. Dia mencoba mencegah kelahiran Tiamut dengan merubahnya menjadi es. Ikaris dengan kekuatan supernya berhasil terlepas dari ikatan dan langsung menghampiri Cersei. Dia ingin menghentikannya, tapi sepertinya dia urung melakukan itu karena mengingat masa lalu indahnya bersama Cersei. Melihat Ikaris yang nggak jadi menghabisinya, Cersei melanjutkan usahanya. Tapi guys, keajaiban muncul. Semua Eternals mendadak mentransfer seluruh energi mereka ke Cersei, termasuk Ikaris dan Sprite. Kekuatan Cersei tumbuh ribuan kali lipat. Dia juga memakai energi Tiamut untuk merubahnya menjadi es. Ikaris sedih atas perbuatannya. Dia menyesal. Dia pun menghabisi dirinya dengan terbang menuju matahari.
Yang lain bingung kenapa Cersei memiliki kekuatan sedemikian dahsyat. Cersei mengatakan dia merasakan kekuatan Tiamut dalam dirinya. Seolah-olah Tiamut ikut membantu Cersei untuk merubahnya jadi es. Jadi si Tiamut ini juga nggak mau dengan kelahirannya manusia jadi binasa. Cersei kemudian menghampiri Sprite dan mengatakan kalau dia bisa merubah Sprite menjadi manusia karena energi Tiamut masih ada dalam dirinya. Sprite pun mau dan akhirnya dirubahlah dia. 2 minggu kemudian, selagi Domo diperbaiki, mereka tinggal di rumah Phastos bersama keluarganya. Anaknya Phastos nanya apa kekuatan Tina. Tina pun menunjukkan dengan mengeluarkan tombaknya untuk mengambil jeruk. Phastos pun marah sama Tina karena membahayakan anaknya. Tina, Makari, dan Druig pun pergi menggunakan Domo untuk mencari Eternals lainnya di planet lain dan mengabarkan ke mereka mengenai misi mereka yang sesungguhnya. Sedangkan Phastos, Cersei, dan Kingo tetap berada di bumi karena mereka sudah memiliki kehidupan di sini. Sprite tentu aja di bumi karena dia kan udah jadi manusia biasa. Cersei pun menceritakan kisahnya ke Dane, dan Dane ingin mengatakan sesuatu rahasia ke Cersei. Tapi sebelum dia sempat mengatakannya, Arisem datang ke bumi dan menciduk Cersei, Phastos, dan Kingo. Arisem marah sama tingkah mereka yang membangkang. Arisem akan mempelajari memori mereka selama ini dan akan menentukan apakah bumi layak selamat atau tidak. Dan jika tidak, maka Arisem akan datang untuk menghakimi. Kemudian dia menghilang bersama ketiga Eternals tersebut. Di mid-credit scene, kita melihat pesawat Domo yang sedang berada di antariksa. Makari bilang ke Tina kalau dia sudah nggak bisa kontak lagi sama Cersei dan yang lain di bumi. Tina bilang itu pasti ulah Arisem dan mereka harus balik ke bumi. Sebelum mereka pergi ke bumi, mendadak datang beberapa orang tamu tak diundang, yaitu Pip dan Eros. Eros ini adalah saudaranya Thanos ya guys. Dia datang ke Domo untuk membantu Tina menemukan Cersei dan yang lainnya yang ditahan oleh Arisem. Motifnya masih belum jelas ya guys. Nah, di end credit scene kita melihat Dane yang sedang ragu-ragu membuka peti peninggalan leluhurnya. Dia akhirnya membukanya dan di dalam peti ada pedang yang mirip dengan Ebony Sword. Pedang yang memberikan kekuatan super kepada sang pengguna, tapi itu pedang memiliki kutukan. Sebelum Dane mengambil tuh pedang, dia dikejutkan dengan suara yang mengatakan apakah dia sudah siap. Suara itu bisa kita prediksikan adalah suara Blade ya guys, sang Vampire Slayer. Akhirnya Blade diperkenalkan juga ke Marvel Universe. Gak sabar nunggu film Blade ini sama The Black Knight. Oh ya guys, si Dane ini kemungkinan besar akan menjadi The Black Knight ya. Ya begitu deh guys alur ceritanya. Memang filmnya kurang mendalami semua tokoh yang ada. Tapi emang gak cukup waktu mendalami 10 tokoh utama dengan hanya durasi 2,5 jam saja. Jadi perlu diapresiasi usaha Chloe Zhao ya. Karena banyak kritikus film yang mengatakan hasil karyanya ini kurang bagus. Dengan adanya film Eternals ini, maka cerita di Marvel Universe sepertinya akan berubah guys. Dan untuk pengalaman nonton yang lebih bagus, gua saranin nih kalian menontonnya lagi di bioskop karena efeknya akan sempurna. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik like, share, and subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.